Halo teman-teman, saya Yopiana Citari bersama teman saya, Fabria Hedya. Kali ini kami akan membahas materi mengenai tantangan demokrasi yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan politik yang kompleks. Beberapa di antaranya adalah polarisasi politik. Perbedaan pandangan politik yang semakin tajam seringkali memicu perpecahan di masyarakat dan menghambat kerjasama antar kelompok. Radikalisme. Munculnya kelompok-kelompok radikal yang mengancam keamanan dan stabilitas negara. Misinformasi dan hoaks. Penyebaran informasi palsu yang meluas dapat memanipulasi opini publik. Maka dari itu, bagaimana masyarakat bisa berpolitik dengan baik tanpa melibatkan kekerasan? Ini adalah tujuan utama dalam setiap demokrasi. Hal ini beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, pendidikan politik. Seperti meningkatkan literasi politik masyarakat agar dapat memahami isu-isu politik, hak-hak politik, serta proses demokrasi secara benar. Berikutnya, sekolah. Sekolah mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam kurikulum sejak dini agar generasi muda tumbuh dengan kesadaran politik yang tinggi. Yang kedua, penguatan demokrasi. Seperti yang pertama, pemilu yang bersih dan adil. Menjamin pelaksanaan pemilu yang bebas dari kecurangan dan intervensi pihak luar. Yang kedua, perlindungan hak-hak minoritas. Menjamin semua kelompok masyarakat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. Yang ketiga, kelembagaan demokrasi yang kuat. Memperkuat lembaga-lembaga seperti partai politik, parlemen, dan lembaga peradilan agar berfungsi secara optimal. Ketiga, dialog dan negosiasi. Yang pertama, menghormati perbedaan pendapat. Menciptakan ruang dialog yang terbuka untuk membahas perbedaan pendapat secara konstruktif. Yang kedua, mencari solusi bersama. Memprioritaskan kepentingan bersama daripada kepentingan kelompok. Yang terakhir, mediasi. Melibatkan pihak ketiga yang netral untuk bantu menyelesaikan konflik. 4. Peran media. Yang pertama, jurnalisme yang bertanggung jawab. Media massa berperan dalam penting untuk memberikan informasi akurat dan berseimbang. Yang kedua, memberantas hoaks, melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum disebarluaskan. Yang kelima, penegakan hukum. Seperti yang pertama, hukum yang adil dan tegas. Menindak tegas pelaku kekerasan politik dan pelanggaran hukum. Yang kedua, perlindungan terhadap aktivis. Menjamin keamanan dan keselamatan bagi mereka yang aktif dalam kegiatan politik. Yang keenam, partisipasi aktif masyarakat. Seperti mengikuti pemilu. Menggunakan hak suara untuk memilih pemimpin yang dianggap tepat. Yang kedua, bergabung dengan organisasi masyarakat, bersuara melalui organisasi yang mewakili kepentingan kelompok tertentu. Yang terakhir, mengawasi kinerja pemerintah, memantau kinerja pemerintah dan memberikan masukan. Yang ketujuh, peran tokoh agama dan pemuka masyarakat, seperti mengajar nilai-nilai toleransi dan pemersatuan, menanamkan nilai-nilai positif dalam masyarakat, dan menjadi mediator dan konflik, serta membantu menyelesaikan konflik yang terjadi pada masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius dalam memperkuatkan demokrasi. Secara garis besar, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih dalam proses konsolidasi. Hal ini dibutuhkan upaya bersama dari seluruh komponen bangsa untuk mengatasi masalah-masalah ini. Antara lain melalui penguatan pendidikan karakter, reformasi sistem politik, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatkan literasi digital. Intinya, tantangan demokrasi di Indonesia bersifat multidimensi dan saling berkaitan. Untuk membangun demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan, perlu ada pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Oke teman-teman.